Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arjuna Putra dengan NIM ganjil di belakang 111. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas Project 2 Komunikasi Bisnis dengan materi Forex di kalangan anak muda. Nah, peluang atau risiko nih. Oke, kita masuk ke judul isunya. Nah, trading Forex itu merupakan aktivitas jual beli mata uang asing yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan nilai tukar. Jadi forex ini, forex itu yang dimaksud tuh forex itu ada forex exchange. Jadi pertukaran nilai mata uang. Nah, saat ini trading forex ini semakin dikenal luas karena mudah diakses melalui internet dan aplikasi. Jadi forex di sini nih kita mainnya di online ya, dari aplikasi gitu. Nah, identifikasi audiensnya yang pertama tuh ada mahasiswa dan dosen sekitar 25 atau 50 orang. Terus yang kedua ada lulusan SMA sederajat, terus masyarakat atau pengguna sosial media. Terus yang terakhir ada dilakukan di dalam kelas. Nah, presentasi ini adalah mahasiswa dan dosen mata kuliah komunikasi bisnis dengan jumlah sekitar 25-50 orang di ruang kelas kampus. Nah, kenapa saya mengambil topik trading forex ini? Karena sedang banyak diminati anak muda, sehingga penting untuk memberikan pemahaman mengenai keuntungan dan risikonya. Selain itu, audiens eksternal seperti masyarakat umum juga bisa mengakses lewat video presentasi melalui YouTube. Oke, masuk ke tujuan presentasinya. Yang pertama itu memberikan pemahaman mengenai trading forex. Jadi apa itu trading forex, risikonya apa, keuntungannya apa. Terus yang kedua itu menjelaskan keuntungan dan risikonya. Yang ketiga itu memberikan edukasi agar lebih bijak sebelum mencoba trading. Oke, kita masuk ke pengertian trading forex. Forex merupakan singkatan dari forex exchange atau pertukaran mata uang asing. Trading forex dilakukan dengan membeli dan menjual pasangan mata uang seperti dolar dan euro untuk memperoleh keuntungan dari perubahan harga. Jadi forex di online ini kita gunakan aplikasi. Nah, aplikasi ini namanya tuh broker. Broker itu seperti penengah antara kita sebagai trader dengan market. Jadi kita jika ingin membeli 1 US dollar misalkan, kita itu lihat broker dulu. Nah, broker ini sebagai penengah antara kita dan market. Jadi kita ingin membeli itu, kita lihat broker dulu. Habis dari broker, itu nanti broker dari marketnya. Jadi nanti kita terus balik-balik itulah. Oke. Di forex juga ada pasangan seperti Euro USD, USD JPY gitu kan. Atau bisa juga XAU USD, itu seperti emas. Oke, gimana cara kerja trading forex? Nah, cara kerja trading forex itu membeli mata uang saat harga rendah dan menjualnya saat harga naik. Contohnya, membeli pasangan Euro USD ketika diprediksi akan naik nilainya. Nah, jadi di sini tuh ada faktor yang bakalan mempengaruhi harga nilai mata uang ya, seperti kondisi ekonomi, berita internasional, inflasi, politik negara. Seperti kemarin kasusnya Iran dengan Amerika. Nah, itu kan nilai mata uang di sana kan turun ya, dan di situ tuh kesempatan kita buat masuk ke trading forex. Tapi ini bukan ajakan ya, bukan ajakan. Sekali lagi bukan ajakan. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, ini tuh namanya chart. Jadi di sini ada nilai mata uangnya. Terus di sini ada namanya WMA. Di sini ada jika ingin menganalisis, intinya ini namanya chart lah. Nah, terus yang hijau merah ini tuh namanya candlestick ya. Jadi yang candlestick hijau ini itu harga diprediksi akan naik. Jika merah ini berarti harga diprediksi akan turun. Nah, di dalam trading itu pasti ada risikonya ya. Yang pertama itu resiko kerugian finansial besar, karena di sini itu sangat high risk banget ya teman-teman, meskipun profitnya juga tinggi lah. Jadi high risk high profit. Terus yang kedua tuh ada ketergantungan trading. Jadi kita ini jadi apa-apa tuh kecanduan dengan yang namanya trading lah. Jadi kita pikiran buat untuk masuk terus gitu. Terus yang ketiga ada penipuan broker ilegal. Nah, penipuan broker ilegal ini yang dimaksud, jadi brokernya tuh ilegal, jadi nggak diawasi oleh badan pemerintahan lah. Terus yang terakhir ada emosi dalam pengambilan keputusan. Jadi
di saat kita misalkan udah mengalami kerugian finansial besar, kita akan dalam mengambil keputusan itu pasti kita bakalan emosi terus lah, jadi nggak bisa berpikir jernih. Oke, di sini ada dampak tradingnya, dampak trading forex. Di sini ada dua dampak. Yang pertama itu dampak positif. Nah, menambah wawasan tentang keuangan. Jadi kita bisa tahu tentang keuangan itu seperti apa, memanage keuangan itu seperti apa. Terus yang kedua, belajar analisis dalam pengambilan keputusan. Jadi kita harus sebelum masuk trading itu kita harus bisa ngambil keputusan. Dimana kalau misalkan kita ingin membeli, itu kita harus bisa mikir dulu sebelum membeli atau memprediksi harga itu akan naik atau turun gitu kan. Yang ketiga, ada melatih disiplin dan manajemen risiko. Jadi melatih disiplin dan manajemen risiko ini sangat penting ya, biar kita nggak gila atau stres gitu. Terus dampak negatif, yang pertama itu mengganggu fokus kuliah. Karena kalau misalkan terus-terusan kecanduan kayak begini tuh bisa ganggu banget ya teman-teman. Terus yang kedua tuh menimbulkan stres akibat kerugian. Nah, seperti tadi kata saya, jika misalkan stres dalam loss besar gitu, nggak profit atau margin call, itu biasanya orang-orang akan stres. Nah, terus yang terakhir ada risiko kehilangan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini ada tips trading forex yang aman. Yang pertama itu kita harus pelajari dasar trading terlebih dahulu. Kita harus pahami apa itu fundamentalnya, technical analisisnya seperti apa, terus manajemen keuangan seperti apa, dan pengambilan keputusan kita itu dalam dunia trading itu seperti apa. Terus yang kedua itu gunakan akun demo untuk belajar. Jadi di broker itu, di aplikasi trading forex yang bisa kalian download, contohnya Exness atau HFM, itu kita disediakan akun demo dulu sebelum untuk terjun ke dunia trading. Nah, yang ketiga ada gunakan uang dingin. Yang dimaksud uang dingin ini contohnya seperti uang yang tidak dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Terus yang keempat ada gunakan manajemen risiko. Jadi kita harus menggunakan manajemen risiko kita sebelum memulai ke trading forex ya, karena high risk banget. Terus yang terakhir ada pilih broker yang terpercaya dan legal. Nah, harapan kami kepada audiens memahami trading forex, terus yang kedua mengetahui keuntungan dan risikonya, terus bisa mengelola keuangan dengan baik. Nah, di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulan trading forex sendiri itu merupakan aktivitas jual beli mata uang asing yang semakin populer di kalangan anak muda, karena mudah diakses dan memiliki potensi keuntungan yang besar. Namun punya trading forex ini juga memiliki risiko seperti kerugian finansial, kecanduan, dan penipuan broker ilegal. Oleh karena itu, trading forex harus dilakukan pengetahuan, manajemen risiko, serta sikap yang bijak agar dapat meminimalkan kerugian dan memberikan manfaat positif. Mungkin sebelum saya akhirin, ini disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi kita tidak ada ajakan untuk mempercepat kaya lah, ya. Maksudnya nggak ngajak buat cepat kaya gitu. Jadi sebelum memulai itu kita harus pahaman dulu apa itu trading forex. Jadi disclaimer dulu ya. Ya mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.